Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pelayaran astronomi. Pada pertemuan kelima ini, saya akan bahas tentang asimut benda angkasa, terutama matahari. Sebaiknya sebelum melanjutkan menonton video ini, subscribe, kemudian nyalakan lonceng, like, komen, dan share demi kemajuan channel saya ini. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang asimut matahari. Asimut matahari atau benda angkasa yang akan kita bahas kali ini, yaitu asimut benda angkasa merupakan sebagian dari busur cakrawala, dihitung dari utara atau selatan sesuai dengan lintang penilik ke arah barat atau timur sampai ke lingkaran tegak yang melalui benda angkasa. Diukur dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat, yang merupakan dari segitiga bola angkasa. Baik, kita lihat gambar berikut ini, di mana Z adalah zenit atau titik di angkasa di atas pengamat, di atas kepala kita. Kemudian nadir atau N yang ada di bawah titik di angkasa yang berada di bawah kita. Kemudian P adalah benda angkasa, bisa matahari, bulan, bintang, atau planet. Kemudian Q adalah proyeksi bumiawi dari benda angkasa tersebut. Sehingga PQ adalah tinggi benda angkasa, tentu saja dalam derajat. Kemudian S adalah titik selatan dari angkasa. Kemudian O adalah titik utara dari angkasa. B adalah titik barat dari angkasa. Dan T adalah titik timur dari angkasa. SBUG adalah asimut dari benda angkasa. Asimut benda angkasa. Kemudian ZNSO ada lingkaran meridian. Lingkaran meridian. Kemudian SPUT lingkaran horizon. Kalau kita lihat tadi lebih jelas, ini adalah bulatan angkasa. Kemudian atas zenit, bawah nadir. Ini adalah lingkaran horizon. Kemudian kutub utara dari angkasa dan kutub selatan dari angkasa. Kemudian titik utara. Kemudian benda angkasa. Sehingga yang di bawah proyeksi dari benda angkasa. Kemudian ini adalah sudut dari tinggi ukur. Kemudian asimutnya adalah ini. Asimut benda angkasa. Maksud dan tujuan dari mencari asimut benda angkasa yaitu untuk menentukan arah sejati atau baringan sejati suatu benda angkasa
untuk memperoleh 1. Salah pedoman, semir, deviasi, salah pedoman gasing atau gyro error. Kemudian mencari arah garis tinggi dalam rangka menentukan posisi kapal dengan menggunakan arah garis tinggi benda angkasa. Sebutan asimut ada di lintang utara, dihitung dari titik lintang utara sampai dengan titik duduk lingkaran tinggi yang melalui benda angkasa ada 0 sampai dengan 180 derajat. Kemudian di lintang selatan dihitung dari titik selatan sampai dengan duduk lingkaran tinggi yang melalui benda angkasa. Sama juga 0 sampai 180 derajat. Kemudian asimut akan diberi nama sesuai dengan lintangnya dan P-nya. Contoh lintangnya selatan dan P timur, maka asimutnya selatan sekian derajat timur. Jadi untuk menyebut asimut adalah depannya dari lintang, belakangnya dari P. Baik, untuk lebih jelas. Rumus umum asimut benda angkasa adalah sebagai berikut. Kotangen T sama dengan tangen sawal dibagi sin P dikurangi tangen lintang dibagi tangen P kali cos lintang. Di mana T adalah asimut benda angkasa, kemudian Z sawal dari benda angkasa atau deklinasi, dan L ada lintang si penilai atau lintang duga, kemudian P adalah sudut jam barat dari benda angkasa tersebut. Asimut dicari dengan daftar ilmu pelajaran atau disingkat DIP, daftar ilmu pelajaran DIP, yaitu DIP 11A, 11B, dan 12C. Maka rumus untuk mencari asimut ini disebut dengan daftar ABC. Daftar 11A rumusnya tangan lintang dibagi tangan P, asal rumus dari ini. Kemudian daftar 12B rumusnya tangan sawal dibagi sin P. C dicari dengan rumus C kotangen T kali sekan lintang. Jadi T dicari dari daftar 12C, yaitu seperti yang disebut tadi. Kotangen T sama dengan tangan Z dibagi tangan P dikurangi tangan lintang dibagi tangan P kali cos lintang. Jadi rumus yang kita gunakan ini akan kita gunakan untuk mencari T. DIP 11 dan terdiri dari unsur A dan B serta DIP 12 berisi unsur C. Maka DIP 11 dan DIP 12 disebut dengan daftar ABC. Aturan penggunaan daftar ABC. Yang pertama, jika lintang dan sawal senama atau deklinasi senama dengan lintang dan P kurang dari 90 derajat, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika A lebih besar dari B, maka C sama dengan A kurangi B dan T tumpul hasilnya. Tumpul artinya lebih besar dari 90 derajat. Yang kedua, jika B lebih besar dari C, ambillah C sama dengan B min A dan T lancip, artinya T-nya kurang dari 90 derajat. Yang ketiga, yang kedua, jika lintang dan sawal senama dan P lebih besar dari 90 derajat, maka hanya ada satu kemungkinan. Maka ambillah A plus B dan T lancip kurang dari 90 derajat. Yang ketiga adalah
jika lintang dan syawal tak senama, maka ambillah C sama dengan A plus B dan T tumpul lebih dari 90 derajat. Jadi ada 4 kemungkinan ini. Jika yang pertama, jika lintang dan syawal senama, P kurang dari 90, maka ada 2 kemungkinan. Yaitu jika A lebih besar dari B, maka ambillah C sama dengan A min B dan T tumpul. Yang kedua, jika B lebih besar dari A, ambillah C sama dengan B min A dan T lancip. Kemudian, jika lintang dan syawal senama, P lebih besar dari 90 derajat, maka ambillah C sama dengan A plus B dan T lancip. Yang berikutnya, jika lintang dan syawal tak senama, ambillah C sama dengan A plus B senama. Contohnya kalau lintangnya selatan, syawalnya selatan, lintangnya utara, syawalnya utara. Tidak senama, berarti lintangnya utara, syawalnya selatan, atau sebaliknya. Berarti itu yang disebut senama atau tidak senama. Kemudian catatan. Jika lintang dan syawal tidak senama, maka P harus selalu lebih kecil dari 90. Sebab jika P lebih besar dari 90 derajat, berarti benda angkasa tidak nampak. Berarti ada di bawah. Jadi kita ingat, jika P itu lebih besar, jika lintang dan syawal tidak senama, maka P-nya selalu kurang dari 90 derajat. Jika P lebih besar dari 90 derajat berarti benda angkasa tidak nampak. Cara merubah asimut menjadi baringan sejati. Dari T, dari asimutal, baringan asimutal, menjadi baringan sejati. Karena dalam perhitungan yang kita temukan asimutal, tidak baringan sejati, maka kita bisa merubah asimutal yang T itu asimutal menjadi baringan sejati. Asimut dari utara ke timur, maka T sama dengan BS. Contoh, T-nya utara 70 timur, maka BS-nya sama dengan asimut. Jadi 70 tanpa menulis huruf U atau T ini. Jadi 70 derajat. Seperti ketahui arah kita adalah dari 0 sampai 0 atau 0, kemudian timur 90, selatan 180, barat 270, dan utara 360 atau 0. Yang kedua, ini contohnya di gambar dari utara selatan, kemudian timur ke barat, kemudian asimutnya adalah 70 derajat. 70 derajat. Ini makanya 70 derajat karena di atas 0 sini 90. Ini 70. Yang kedua, jika asimut dari utara ke barat, maka BS sama dengan 360 derajat dikurangi T, kurangi asimutal. Contoh, T-nya utara 70 barat, maka BS-nya sama dengan 360 dikurangi 70 sama dengan 290. Jadi ini cara merubah menjadi BS untuk utara timur. Jadi 360 dikurangi 70 maka ketemu 290 derajat. Baik, kita lihat di gambarnya sebagai berikut. Dari utara, kemudian garis selatan 180, timur 90, dan barat 270. Kemudian T-nya adalah utara 70 derajat barat. Arah ke sininya 70 derajat. Maka kita lihat baringan sejatinya tentu melihat putarannya ke kanan.
Jadi 290 derajat. Yang ketiga, jika asimut dari selatan ke timur, maka BS sama dengan 180 dikurangi asimut. Contoh, selatan 70 timur, maka BS sama dengan 180 kurangi 70 sama dengan 110. Jadi untuk selatan timur, maka 180 kurangi 70 dikurangi T. 180 kurangi T, T-nya 70. Utara di selatan timur, maka ketemu baringan sejatinya adalah 110 derajat. Baik, kita lihat di gambarnya sebagai berikut. Tentu untuk gambar ini gunakan busur derajat. 70 selatan, 70 timur ke arah ini. Selatan ke timur 70. Kemudian syawalnya tentu diarahkan dari utara ke timur. Jadi 110 derajat. Yang terakhir, jika asimutnya selatan barat, maka 180 ditambah T. Contoh, T-nya sama dengan selatan 70 derajat timur, maka biasnya sama dengan 180 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 250 derajat. Jadi kita tambahkan biasnya 180 tambah T. 180 ditambah T-nya 70, maka ketemu 250. Baik, kita lihat gambarnya sebagai berikut. Ya, ini 70 timur, selatan 70 barat. Maka syawalnya adalah 180 tambah 70. 180 ini tambah 70. Sama dengan ini 250 arah tadi. Jadi kita ada 4 keadaan seperti ini. Utara timur, kemudian utara barat, utara timur untuk sama antara T dengan PS, utara barat berarti 360, utara kan 360 dikurangi karena ke kiri dikurangi berarti 360 kurangi 70 sama dengan 290. Kemudian yang ketiga selatan timur. Selatan 180 ke, kalau dilihat di sini ke kanan, tapi sebetulnya kalau dilihat dari atas, dari putaran sini ke kiri. Jadi ke sebelah kirinya berarti 180 dikurangi 8 dikurangi 70 sama dengan 180 kurang 70 maka ketemu 110. Jadi ini ke kayaknya kalau di sini kanan, tapi kalau dilihat dari seputaran sini adalah ke kiri. Jadi minus 180 minus. Yang berikutnya adalah selatan barat. Selatan barat. Selatan barat kalau lihat putaran ke sini berarti ke kanan. 180 ditambah 70 berarti 250. Jadi 4 keadaan ini yang harus kita ingat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, contoh soal. Diketahui P benda angkasa 31 derajat. B 31 derajat B barat. Lintangnya 6 derajat utara, zawalnya 4 derajat utara. Carilah T. Maka kita pertama harus membuka di P11 halaman 214. Perhatikan pada lembar bagian kiri atas.
Ya, kiri atas, sini ada P, sini ada lin. Yang kita cari P-nya ada 31, berarti di sini 31, kemudian L-nya 6. Nah, ini daftar A. Berarti daftar B nanti di sini adalah Z. P sama Z. Jadi baik kita lanjutkan bagaimana cara mencarinya untuk suku unsur A atau suku daftar A. Kemudian kita tarik garis dari 0 sini sampai 6. Ya, tarik sini, kemudian ditarik sampai di bawah 31. Maka ketemu angka 017. Maka ini adalah unsur A-nya. Kita udah ketemu A 0,17, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Ya, caranya ditarik karena 6 derajat, kemudian P-nya 31, ketemu 0,17, maka dimasukkan ke tabel. Baik, berikutnya kita mencari daftar 11B. Kalau tadi di halaman 214, berarti B-nya di halaman ganjil 215. Sama kita perhatikan sebelah kirinya. Ya, sebelah kirinya ini ada P, ini Syawal. Kemudian kita lihat cari Syawalnya adalah tariklah garis dari Syawal 0 ke bawah hingga 4 derajat. 4 derajat. Kemudian tariklah ke kanan hingga 31 derajat. Maka diperoleh angka 014. Kemudian 14 masukkan ke tabel. Kita sudah mengisi A sama B, berarti cari C. A sama B ketemu dari C. C tadi harus ingat bahwa lintang dan Syawal senama. P kurang dari 90 karena P-nya 31, maka C sama dengan A, dan A lebih besar dari B, maka sama dengan A min B dan T tumpul. Tumpul nanti melihat daftar C-nya, kita melihat ke garis ke bawah. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah mempunyai daftar ini. Isian sudah diisi, kemudian kita cari C. Cari C karena P sama dengan 31 derajat itu kurang dari 90 derajat. Lintang dan Syawal senama karena sama-sama selatan, serta A lebih besar dari B. Maka C sama dengan A min B. Dan T tumpul. Kita kurangi atas kurangi bawah. Maka C ketemu 0,03. Kita kurangi karena A lebih besar daripada B dan P kurang dari 90 derajat. Maka C sama dengan A min B dan T tumpul. Itu yang harus jadi pegangan kita. Kemudian kita carilah T dengan membuka daftar C. Kita buka daftar 12 ini. 12, kemudian kita tarik ke kanan dari 6 derajat ini sampai ketemu 0,03. Dari halaman C awal, dari 6 dilihat. Kalau angkanya belum 0,03, maka terus dilanjutkan halaman berikutnya sampai ketemu di 0,03 atau yang mendekati. Di daftar ini tidak ada, yang ada 0,04 dan 0,02, berarti adanya di tengah-tengah sini. 0,03, maka kita pilih ini. Kemudian karena ini tumpul, maka kita nariknya tidak ke atas, tapi ke bawah, ke sini. Baik, kita lihat.
kita punya 0,0204. 04 itu 88. Kalau 88 itu tumpulnya berarti runcingnya, kalau tumpulnya 92. Kalau sini 89 berarti tumpulnya 91, karena penjumlahan atas dan bawah ini, atas dan bawah adalah 180. Ini tambah ini adalah 180. Maka kita menemukan T-nya terletak antara 91 dan 92. Atau bisa bahwa di tengah-tengah berarti 91 derajat 30. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat cara interpolasi. Karena ini angkanya mudah, hanya di tengah-tengah. Berarti langsung bisa dipilih ke tengahnya. Tapi kalau angkanya tidak seimbang, umpamanya 0,9, sini 0,6, di sini yang dicari 0,5, berarti tetap interpolasi yang lebih. Maka akan saya perlihatkan bagaimana cara menginterpolasi, mencari. Karena C sama dengan A min B, maka T tumpul, maka tariklah dari ini ke bawah, sehingga ketemunya 91 dan 92 derajat. Berarti terletak di tengah-tengahnya sini, 0,03. Dapat ditentukan bahwa sini adalah 91,5 derajat atau 91 derajat 30 menit. Tapi sebaiknya saya tunjukkan bagaimana cara menginterpolasi. Interpolasinya adalah 91 derajat, kemudian ditambah 0,03 dikurangi 0,02 dibagi 0,3 di sini kurangi ini dibagi ini kurangi ini. Dibagi 0,04 kurangi 0,02 kali 92 derajat kurangi 91 derajat. 92 kurangi 91 derajat, maka diperoleh utara 91 barat. Utara berasal dari lintangnya dan B berasal dari P-nya 31. Lintangnya 6 utara, P-nya barat. Baik, kita sudah menyelesaikan contoh yang pertama. Kita lanjutkan, kemudian kita masukkan ke tabel. Angka ini utara, 91 barat. Kita mencari BS-nya. BS-nya ini bisa juga karena tengahan derajat, setengah derajat bisa saja dibulatkan utara 92 derajat barat. Kalau nggak mau pecahan nggak apa-apa. Kemudian BS karena utara barat, berarti utara 360, barat berarti minus. Berarti 360 dikurangi 91, 30. Ketemu 268 derajat 30 menit. Dan ini hasilnya baringan sejati. Kita telah menyelesaikan mencari baringan sejati. Kita lanjutkan contoh yang kedua. P30 timur L 4 derajat selatan, Z 6 derajat selatan, carilah T. Maka yang pertama kita membuka DIP 11A. Seperti tadi kita cari di 30. Kemudian cari L-nya di 4. Kita bisa cari itu 0,12. Untuk lebih jelasnya ini 214 berarti daftar B-nya di 215 di halaman berikutnya, di halaman sebelah kanan. Sebelah kiri adalah genap, sebelah kanan adalah ganjil. Kita lihat sebelah A di halaman genap, kemudian B di halaman ganjil. Kita lihat A-nya, caranya sebagai berikut. Tariklah garis, menggunakan penggaris,
Karena ini pendek berarti lebih mudah. Tapi kalau umpama lihat di 50 atau 70 derajat, mungkin dipanjang garisnya. Lebih baik gunakan penggaris untuk melihat ini. Kemudian tariklah garis sampai di bawah 30. Maka ketemu 0,12. Dan masukkan ke tabel A. Ya, kita sudah mendapat A, kemudian kita mencari B. Bukalah di B11B halaman 215. Kemudian kita lihat sebelah kanan sama tadi, maka kita peroleh 06, kita cari 06, cari 6 derajat, maka ketemu 0,21. Caranya tadi sama, tariklah garis ke bawah sampai 6, kemudian tarik ke kanan, kemudian ketemu 0,21. Jadi ini karena zawalnya 6, kemudian P-nya 30, maka ketemu 0,21. Dan masukkan ke dalam tabel. Masukkan dalam tabel B-nya, ya 21. Kalau kita lihat sepintas sebelum dilanjutkan bahwa ini B lebih besar dari A, lintang dan zawal senama P kurang dari 90. Baik, kita lanjutkan ke tulisan aja supaya lebih jelas. Kita lihat seperti ini. Carilah C karena P 30 derajat dan kurang dari 90 derajat dan L dan Z senama. Maka B, karena B lebih besar dari A, maka C sama dengan B min A dan T lancip. Ya, lancip berarti nanti lihat bawah ini kita kurangkan, maka ketemu 0,09. Setelah itu kita buka daftar C. Kita sudah tahu B lebih besar dari A, maka B min A dan T sama dengan lancip. Berarti nanti kita lihat ke atas. Ya, kita buka daftar 12. Daftar 12 kita tarik dari lintangnya ke kanan. Dari 4 derajat ini ke kanan, ini sampai ketemu 0,09 yang kita cari. Tentu dari halaman C pertama sampai dari 4 derajat, karena lintangnya 4 derajat kita tarik ke kanan, ini ketemu di halaman ini. Ketemu di 0,09. Diperoleh angka 0,09 itu baru diperoleh di halaman C. Ya, karena C sama dengan B min A dan T lancip, maka tarik garis ke atas. Ketemu 85. Maka T-nya sama dengan selatan 85 timur. Selatan 85 timur. Berarti kalau selatan 85 timur, selatan itu 180, timur berarti ke arah timur, kalau dilihat dari sebaliknya sana berarti ke arah kiri, berarti 180 kurangi 85 ketemu 90 derajat. Maka BS ketemu 95 derajat. 180 kurangi 85 sama dengan 95 derajat. Ini kita udah selesai menyelesaikan contoh yang kedua, di mana lintang dan zawal senama P kurang dari 90. Kita contoh yang berikutnya. Ini kita lihat gambarnya supaya jelas.
Utara 0 derajat atau 360, selatan 180, timur 90, barat 270. Selatan 85, timur. Maka 180 dikurangi 85 sama dengan 95. Dari sini ke sini. Baik, kita gambar supaya lebih jelas sebagai berikut. Utara 0 derajat atau 360, selatan 180, dan timur 90 derajat, dan barat 270. Kemudian letakkan busur derajat, mana garis tengahnya ini lurus dari utara selatan. Kemudian hitung, ini adalah 85, 85 dari sini, ini 85, kemudian tandain dan tarik garis. Setelah itu, maka kita pakai jangka, jangkakan di sini, maka ini adalah selatan 85 timur. Sedang arah Baringan Sejati adalah utara dari utara timur. Jadi 95 derajat. Baik, kita lanjutkan contoh ketiga. P-nya lebih besar dari 90 contoh ini. Kemudian barat, lintangnya 67 selatan, syawalnya 73 selatan. Carilah T. Maka jawabnya yang pertama kita lakukan adalah membuka DIP 11A, halaman 218. Kemudian lihat dari bawah, karena yang lebih besar dari 90 lihatnya dari bawah. Yang kurang dari 90 lihatnya di atas. Jika lebih besar dari 90 lihatlah dari bawah. Makanya dilihat dari bawah P, kemudian tarik ke atas ketemu angka 2,28. Dari sini kemudian ketemu angka 2,28. Jadi A sama dengan 2,28. Kemudian angka ini kita masukkan ke dalam tabel A. Masukkan ke tabel A, maka kita sudah mempunyai unsur A. Berikut bukalah DIP 11B halaman 219. Kalau yang A tadi 218. Kemudian lihatlah dari yang paling bawah, karena 134. Kemudian dari 134 tariklah garis ke atas. Gunakan penggaris dan lihat ke atas. Maka diperoleh angka 4,55. Berarti ini suku B atau unsur B. Kemudian kita masukkan B ini ke dalam tabelnya, ke dalam formnya. Ya. Maka karena lintang dan syawal senama, P-nya lebih besar dari 90, yaitu 134, maka C sama dengan A plus B dan T-nya lancip. Kemudian setelah itu kita buka daftar 11C halaman 225. Untuk mencari T kita buka daftar 12C halaman 225. Kita cari angka 6,83 pada lintang. Lintangnya kita tarik. Baik, kita lihat. Ya, ini daftar C, kemudian carilah T.
Tariklah dari lintang 67 derajat ke kanan hingga ketemu angka 6,83. Nah, ini ketemu di halaman ini, yaitu ketemunya di 6,67 dan 7,02. Jadi yang karena tansip kita lihat ke atas terletak antara 21 derajat dan 20 derajat. Terletak di tengah-tengah. Boleh saja kita memilih 6,83 itu lebih dekat ke 7,01 atau lebih dekat ke 6 ini. Boleh gitu, tapi sebaiknya kita interpolasi untuk ketelitiannya. Diperoleh angka yang mendekati 683 yaitu 702 dan mendekati yang satu 667. Kalau 667 beda 3 kurang 6 beda 16, sedang kalau dengan ini beda 0,2. Jadi lebih dekat ke sini. Boleh pilih yang lebih dekat. 67 berarti boleh pilih 21 derajat. Tapi sebaiknya kita interpolasi, kita akan interpolasi. Baik, kita lanjutkan. Interpolasi T 20 derajat ditambah 6,83 dikurangi 6,67 dibagi 7,03 dikurangi 6,67 kali 21 derajat kurangi 20 derajat. Maka diperoleh T sama dengan selatan 20 derajat 20,7 menit. Atau ditulis saja selatan 20 derajat barat. Yang ini karena 26,7 kurang dari 30 menit maka dihilangkan saja sehingga menjadi selatan 20 derajat barat. Kemudian kita rubah menjadi BS sama dengan 180 ditambah 20 sama dengan 200 derajat. Jadi kita ketemu BS-nya 200 derajat. Menggambar utara 360 derajat, selatan 180 derajat, timur 90 derajat, barat 270 derajat. Kemudian letakkan busur derajat seperti ini harus lurus, kemudian ini selatan 20 derajat barat. Ya, selatan 170 barat berarti baringan sejatinya utara 200 barat. Contoh yang lintang dan syawal tidak senama. Contohnya, ini lintangnya utara, syawalnya selatan, tidak senama. Ini contoh, ini pakai pecah-pecahan, kalau yang tadi hanya bulat, sekarang kasih menit 30 derajat, 15,5 menit barat, lintangnya 7 derajat 43,3 menit utara, syawalnya 5 derajat 8,7 menit selatan. Maka carilah T. Yang pertama kita membuka DIP 11 halaman 218. Kemudian kita lihat di pojok kanan. Ini kita tarik. Ya. Kita di tengah-tengah ini hasilnya. Antara 21, 21, 24, 24. Jadi terletak di tengah-tengah ini. Tapi untuk lebih jelasnya, ini akan saya ajari bagaimana cara menceritakan bagaimana cara menginterpolasi. Yang kita cari di
pertemuan antara P 30 derajat 15,7 dan lintangnya 7 derajat 43,3. Yang di sini berapa? Yang kita ketahui adalah tadi ini kita tahu 21, kita masukkan ke dalam tabel sini. Ya, 21 kita masukkan pertemuan antara 7 dan 30, 7 dan 30 menit. Kemudian pertemuan antara 8 dengan 30 dan 8 dan 3.30. Karena yang daftar adanya P30 dan P30 derajat 30 menit. Maka kita sudah mengisi. Yang kita cari yang di sini. Di sini atau di sini, kalau di sini sama, berarti ini tinggal pindahkan ke sini. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah memiliki angka tadi seperti ini, maka kita akan menginterpolasi. Interpolasi ke samping yang kita cari ke sini dan ke sini, ke samping. Angkanya sama, yang sini ini beda, berarti kita interpolasi ke samping. Caranya interpolasi adalah karena sama maka kita masukkan 21 dan 24. Karena sama tidak perlu interpolasi. Yang kita perlu interpolasi dari atas ke bawah, dari 7 ke 8. Yang kita cari adalah 7 derajat 43. Maka caranya sebagai berikut. Yang kita cari di sini, dari ini, dengan interpolasi ke bawah. Caranya sebagai berikut. 0,21 karena atas 0,21 ditambah karena ke bawah semakin besar berarti ditambah 0. 7 derajat 43 dikurangi 7 dibagi 8 derajat kurangi 7 kali 0,24 dikurangi 0,21. Jadi yang kita interpolasi adalah 0,21 semakin ke bawah semakin besar berarti plus. Kemudian 7 derajat 43,3 dikurangi 7, ini dikurangi ini, dibagi 8 derajat kurangi 7 derajat kali 0,24 kurangi 0,21. Maka ketemu 0,23. Kemudian 0,23 kita masukkan ke dalam tabel. Ya, masukkan dalam tabel. Baik, selanjutnya kita akan mencari B. Carilah B, kita buka DIP 11B. Sama seperti tadi, kita lihat dari bawah. Kita lihat dari atas karena P-nya adalah 30. Kemudian 0,17, 0,17. Berarti kita tinggal interpolasi ke samping sama seperti tadi karena kita lihat dari atas 30 dan 30 yang kita cari di sini tengah-tengahnya, maka kita interpolasi karena di lintang 5 dan 6 terletak lintang 5 dan 6 dan ini, maka ketemu 4 angka ini. Dari 4 angka ini akan kita interpolasi sebagai berikut. Ya, kita tarik tadi ketemu angka ini, kemudian angka 4 ini akan kita interpolasi. Berdasarkan 5 dan 6, sawalnya 30 dan 30 derajat 30 menit untuk P-nya. Maka kita diperoleh kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam sini. Kemudian kita interpolasi, kita mencari yang di sini. Yang di sini sama tentu saja karena sama maka kita masukkan angka 0,17 dan 0,21. Kita interpolasi ke bawah, maka diinterpolasi ke bawah 0,17 ke 0,21.
Ini 5 derajat, ini 5 derajat 08. Berarti kita akan mencari ke bawah. Baik, selanjutnya kita interpolasi. Ya, ini yang akan kita cari. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan interpolasi ke bawah yang kita cari di sini. Dari C ini, maka interpolasinya sama dengan 0,17 ditambah 0,005 derajat 8,7 menit dikurangi 5 derajat dibagi 6 derajat dikurangi 5 derajat kali 021 kurangi 017. Maka diperoleh 0,18. Sebetulnya 0,17 sekian, lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas menjadi 0,18. Kemudian 0,18 kita masukkan ke dalam perhitungan, kemudian masukkan juga ke dalam tabelnya atau formnya. C, kita udah tahu bahwa lintang dan syawal tidak sama, maka C sama dengan A plus B dan T tumpul. Kita tambahkan, ketemu 41 derajat 0,41. Kemudian bukalah daftar ilmu pelajaran 12. Kita buka, kemudian tariklah garis dari lintang 7 derajat dan 8 derajat. 7 derajat dan 8 derajat ke kanan hingga ketemu angka 0,41. Lihat sampai ketemu angka 0,41 atau kita lihat kalau sini masih satuan, belum 0, kita buka lembaran berikutnya caranya sampai ketemu, tarik buka ke penggaris di 0,8 ke kanan sampai ketemu angka 0,41 atau mendekati. Pada tabel ini kita ketemu di halaman 228, itu 041. 041 kita ketemu kemudian ditarik garis ke bawah hingga ketemu angka 113 derajat. Karena tumpul kita lihat ke bawah. 113 derajat kita peroleh ini karena ditarik ke bawah, karena tumpul. Kalau runcing ditarik ke atas, tarik ke bawah ketemu 113 derajat. Jadi T-nya kita peroleh T-nya utara 113 derajat. Kita tahu tadi utara dari lintangnya, barat dari P-nya. Maka ketemu utara 113 derajat. Maka BS-nya karena utara berarti 360 dikurangi 113. Maka ketemu BS-nya adalah 247. Untuk lebih jelasnya kita gambar sebagai berikut. Utara 0 derajat atau 360, selatan 180. Kemudian timur 90, barat 230. Kita letakkan busur derajat di mana garis ini lurus dengan garis ke bawah. Kemudian kita gambar utara 113 derajat. Dari sini ke sini hitung 113. Kalau pakai busur derajat yang transparan bisa dibalik-balik. Jadi walaupun buatnya yang terbalik gampang, kalau ini tinggal tambah 90, 100, ini 100, 13. Baru dikasih titik kemudian di garis
Kemudian garis ini dijangka. Pakai jangka adalah utara 13 derajat. Tapi arah sebetulnya adalah baringan sejatinya adalah utara. Dari sini utara tarik ke kanan berarti 247 derajat. Jadi itu yang dari utara 113 derajat sama dengan 247. Asalnya 360 dikurangi 113 ketemu. Sekian, sampai jumpa pada materi berikutnya. Jika belum jelas, maka ulang-ulangi melihat video ini untuk supaya lebih memahami materi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.